Assalamualaikum Mars Class. Jumpa lagi dengan Miss Tekin Febrina dalam pembelajaran Math. Are you ready for Math? Oke, harus selalu ready ya. Dan harus tetap semangat belajar Math-nya. Nah, kali ini kita akan belajar di chapter 10 tentang decimals. Itu di buku My Pulse kalian ada di halaman 52 sampai 56. Nah, di situ kita akan belajar yang lesson 1 dulu ya, about understanding tense ya. Di situ ada yang harus kalian siapkan yaitu buku My Pulse-nya, kemudian alat tulisnya, dan yang paling penting semangat dan semangat. Oke, sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Oke, kali ini materi kita ada di chapter 10 tentang decimals atau desimal, bilangan desimal. Nah, bilangan desimal adalah bentuk lain dari pecahan. Nah, kenapa bentuk lain dari pecahan? Seperti video yang sebelumnya, pecahan dengan desimal itu saling berhubungan. Makanya disebut bentuk lain dari pecahan. Nah, bedanya kalau bilangan desimal itu ditandai dengan ada tanda koma di antara bilangan satuan dengan bilangan pecahannya. Ya, bisa dipahami sampai sini? Kalau di bilangan pecahan itu tidak ada tanda koma, tapi tandanya tanda strip di tengah-tengah antara pembilang dengan penyebut. Tapi kalau desimal itu tandanya adalah tanda koma atau dalam bahasa Inggris point. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, pembelajaran pertama, lesson 1, kita akan memahami tentang per 10, understanding tens. Ya, memahami persepuluhan. Nah, tens di sini artinya per 10, sepersepuluh, atau dalam bentuk pecahannya 1/10. Nah, bentuk lain dari pecahan, ya. Jadi tens di sini diulangi, artinya adalah per 10 atau sepersepuluh atau 1/10. Nah, ini bentuknya. Oke. Nah, Miss akan jelaskan perbedaannya antara tens dan tenths. Jadi, tens dengan tenths adalah berbeda. Ya, kalau tens itu puluhan, seperti yang sudah kita pelajari di kelas 2 sama di kelas 3 tentang place value atau nilai tempat. Itu ada ones, itu satuan, tens itu puluhan, hundreds, ratusan. Nah, kalau tens sini artinya per 10. Sama di 3 huruf pertama, tapi akhirnya beda. Jadi harus dipahami ya, kalau tens berarti dia puluhan, kalau puluhan berarti itu bilangan satuan, ya. Kalau tens itu per 10, berarti dia bilangan bulat ya, maksudnya ini ya, jangan bulat. Kalau ini artinya bilangan pecahan, per 10, ada per 10-nya. Beda tens dengan tens, oke? Ini puluhan, ini per 10. Bisa dipahami? Oke. Sekarang, learning 1. Ini ada pembelajaran 1. Miss artikan artinya. Ben divides a strip of paper into 10 equal parts. Artinya, Ben divides membagi secari kertas menjadi 10 bagian. Ya. Jadi ini ada
secari kertas. Di kertas 1 sebelum dibagi misalnya, kemudian dibagi sama band menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi menjadi 10 bagian. Nah, ini ada satu yang diarsir. Kalau ini dalam bentuk pecahannya pasti tahu kan? Kalau ini berarti 1/10. Satu bagian ini berarti 1/10. Oke? Nah, 1/10 di sini artinya kalau dalam bentuk desimalnya berarti 1/10. 1/10 artinya 0,1. Ini bentuk desimalnya. 1/10 bentuk desimalnya adalah 0,1. Bentuk pecahannya adalah 1/10. Jadi kita tulis 1/10 sebagai 1/10 atau 0,1. Dan kita baca 0,1 as 0.1 atau 0,1. Pahami? Bisa ya? Nah, bagaimana dengan 4/10? Jadi di sini kalau 4/10 berarti dia ada 4 yang diarsir. 1, 2, 3, 4. 4/10. 4/10 itu dalam bentuk desimalnya adalah 0,4. Tadi kan di video yang sebelumnya sudah dijelaskan, sebelum koma itu berarti bilangan bulat, utuh. Nah, setelah koma, ini bilangan 1/10. Oke? Nah, di sini ada nggak bilangan bulatnya? Tidak ada, karena ini sudah dibagi. Ya, makanya 0 karena tidak ada. Ada berapa bagian? Setelah dibagi ada 4. Berarti 1/10-nya adalah 4. Do you understand? Nah, jadi we write 4/10 as kita tulis 4/10 itu dengan pecahannya 4/10. Atau dalam bentuk desimalnya 0,4. And we read 0,4 as 0.4. Kita bacanya 0.4. 0,1. Nah, 0,4. Nah, 0,1 dan 0,4 adalah bilangan desimal. Ada komanya. Ya, bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa ya. Selanjutnya, kalau tadi tidak ada bilangan bulatnya atau tidak ada bilangan utuhnya, sekarang kita akan belajar yang ada bilangan bulatnya atau yang ada bilangan utuhnya. Number 2, you can exchange 1 for 10 Jadi, kita bisa merubah satu bilangan bulat, satu yang utuh ini. Itu sama dengan 10/10. Ini kan satu nih utuh. Terus dibagi menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10/10 sama satu bilangan bulat. Jadi di sini artinya satu utuh, satu bilangan bulat itu sama artinya dengan 10/10. Bisa dipahami? Jadi 1 dengan 10/10 itu sama artinya. Bisa dipahami? Ya. Nah, kalau 13/10 bentuk desimalnya gimana ya?
sekarang kita mau buat 13/10 ke dalam bentuk desimal. Sini sudah ada bentuk pecahan, gambar pecahannya, chartnya. Nah, ini kita hitung ada berapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10-nya diarsir semua. Berarti berapa ini? 10/10. Jadi sama dengan 1. Tadi kan 10/10 sama dengan 1. Nah, selanjutnya di chart yang selanjutnya ada 1, 2, 3. 3 dari 10 bagian. Berarti 3/10. Nah, 1 utuh dengan 3/10 dalam bentuk pecahannya kan 1 3/10, ya kan? Kalau kita belajar pecahan campuran, kita flashback, ingat kembali ke pecahan campuran, pecahan biasa. Nah, ini dalam bentuk pecahannya adalah 1 3/10. Nah, ingat lagi ya bentuk pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran itu ada satu bilangan bulat dengan pecahan. Yang ini bilangan bulatnya, yang ini pecahannya. Jadi bentuk pecahannya adalah 1 3/10. Nah, bentuk desimalnya adalah, tadi satuannya ada berapa? Ada yang utuh kan tadi? Ada berapa yang utuh? Ada 1, Miss. Oke, ada 1. Jadi, satunya kita taruh di sebelum koma. Kalau sebelumnya kan tadi nggak ada yang utuh kan? Makanya 0. Nah, kalau ini ada yang utuh 1. 1 utuh ditaruh atau diletakkan di sebelum koma. 1, 3. Jadi 3-nya di setelah koma karena dia adalah bentuk 1/10-nya. Paham sampai sini? Nah, kita membaca 1,3 as 1.3. 1.3. 1,3. Bisa dipahami? Satunya bilangan bulat sebelum koma, dan satunya 1/10-nya adalah 3 setelah koma. Nah, sekarang dijelaskan, ini bukan 0,13 ya? Kenapa bukan 0,13? Kan satuannya ada, bilangan bulatnya ada 1, berarti satunya tadi kan letak bilangan, nilai tempatnya kalau satuan itu sebelum koma. Berarti satunya ditulis di sini. Karena kan ada satuan, jadi ditulis 1 dong di sini. Bukan 0. Nah, 3-nya 1/10-nya. Oke? Paham? Paham ya? Insya Allah paham. Nah, sekarang selanjutnya nomor 4, ekspres 25/10 ke bentuk desimal. Ini ada 2 bilangan bulatnya. Ada 2, 1, 2, ya. 2 ones, 2 bilangan satuan, ya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian. Nah, yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 1/10. Berarti dalam bentuk pecahannya 2 5/10. Nah, kalau bentuk desimalnya berarti 2, karena satuannya itu 2, ada ya 2 utuh, 2,5. Jadi kita baca 2,5 as 2.5 atau 2,5. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, Miss. Oke, sekarang kita mau membaca bilangan desimal
Nah, represent 2.8 ke dalam bentuk nilai tempatnya. Nah, seperti tadi, misalnya 2,8. 2 tadi satuan. Nah, 2-nya di satuan, ones ini satuan ya. Kemudian tens ini 1/10, berarti koma-koma dia. Kalau ada 8 berarti 0,1-nya ada 8. Nih, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Nah, stands for 2 ones. Stands for 8 tens. Jadi di sini ada satuannya dan ini 1/10-nya. Ini komanya. Oke. Nah, the value of the digit 2 is 2. Jadi, nilai dari digit 2 adalah 2 utuh, 2 satuan. Ya. Nilai, value itu nilai. Nilainya berapa dia? 2 satuan. Oke. Terus digitnya, the digit 2 is in the ones place. Jadi, digit 2 ini nilai tempatnya di mana? Di satuan. Di ones place, di satuan. Oke. Kemudian, the value of the digit 8 is 0,8. Ya. Oke. Nah, tadi ini udah kita hitung kan? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Berarti nilai 8 di sini artinya 0,8. The digit 8 is in the tens place. Jadi, angka 8 ini itu nilainya ada di 1/10. Makanya dia diletakkan di setelah koma. Sama dengan 2 ditambah 0,8. Hasilnya adalah 2,8. Paham sampai sini? Ya, ulangi. Kalau yang satuan, puluhan, ratusan, itu tempatnya di sebelum koma, di depan sini ya. Kalau nilainya 1/10, itu berarti nilainya letaknya di belakang koma. Ada 2 satuan dengan 8 1/10, berarti 2 ditambah 0,8. Atau bisa juga 2, 8/10 kalau dalam pecahan. Hasilnya adalah 2,8. Udah, anak-anak Miss bisa memahaminya ya, pelan-pelan gak apa-apa. Nah, yang terakhir adalah tens can be represented on a graphic. Ya, ini garis bilangan. Oke, nah di sini 1/10 juga bisa kita baca menggunakan garis bilangan. Ini garis bilangan. Ya, di sini 0, 1, 2, 3. Lalu nilai yang lainnya ini berapa ya? Nah, sekarang kita coba baca pelan-pelan. Di sini habis 0 adalah 0,1. Bukan 1, satunya di sini. Berarti ini 0,1. Ya. Nah, 1/10 bisa kita gambarkan menggunakan garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. Habis 0,1 itu garis keduanya berarti 0,2. Garis ketiganya berarti 0,3. Garis keempatnya 0,4. Berarti ini berapa yang ini? Ini berarti 0,5. Pintar. Nah, habis 0,5 berapa? 0,6. Selanjutnya 0,7, selanjutnya 0,8, next 0,9, baru habis 0,9 kan
10/10 tuh. Ini kan 0,1 kan sama nih dengan 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, dan yang ini berarti 10/10. Tadi 10/10 sama dengan berapa? 1. Oke, nah kalau setelah 1 berarti ini berapa ya? Nah, tadi kan sudah ada tuh satuannya. Udah ada 1, Miss, bilangan bulatnya. Yang utuh ada 1. Nah, berarti yang selanjutnya adalah yang ini, garis selanjutnya adalah 1,1. Bukan 0,1 lagi, karena sudah ada bilangan yang utuhnya 1 di sini. Oke? Nah, sekarang Miss mau kalian tulis di buku kalian itu angka-angka selanjutnya ini sampai sini. Berapa? Ditulis ya. Tulis langsung di garis ini aja, nggak usah ditulis ulang di buku tulis. Oke? Nah, sekarang kita akan latihan. Sebenarnya ada 7 soal di sini. Yang ini tidak usah. Ada 7 soal. Yang A ini, coba kita lihat gambarnya. Sini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian, ya. Ada 10 bagian. Kemudian yang diarsir ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagian dari 10 bagian. Jadi 7/10, ya kan? Nah, sekarang yang diminta, what decimals do the following shaded parts represent? Jadi, bentuk desimalnya dari bagian-bagian yang diarsir, ini berapa ya? Berarti ini adalah bentuk desimalnya. Kalau bentuk pecahannya kalian pasti sudah bisa. Ini 7/10, Miss. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 1/9/10. Oke, kalau pecahan sudah bisa, Miss. Sekarang dari pecahan ke desimalnya. Yang diminta adalah desimalnya. Tadi 7/10. Berarti berapa desimalnya? Ada bilangan utuhnya tidak? Ada bilangan satuannya tidak? Ada bilangan bulatnya tidak? Tidak ada, Miss. Berarti 0, kemudian koma. Berapa 1/10-nya tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Jadi hasilnya di sini adalah 0,7. Oke, ditulis ya di sini ya. Miss nggak bisa tulisnya di sini. Nah, selanjutnya yang ini. Tadi 1/9/10. 1/9/10. Ada utuhnya? Ada bilangan bulatnya? Kalau ada berapa? Ditulis sebelum koma. Kemudian yang 1/10-nya ditulis di belakang koma. Kita pasti anak murid Miss. Kakak-kakak pasti bisa. Nah, terus yang nomor 2, is the following as a decimal. Jadi dibuat dalam bentuk desimal juga, ya. Yang ini. Ini satuannya ada 1, 2, ya. 2. 1/10-nya ada 1, 2, 3.
0,1, 0,2, 0,3. Berarti 3/10. Bentuk campurannya, pecahan campurannya adalah 2 3/10. Bentuk desimalnya berapa? Ada bilangan bulatnya? Ada bilangan utuhnya? Kalau ada berapa? Selanjutnya, express each of the following as a decimal. Jadi ini semua dibuat dalam bentuk desimalnya seperti apa? Oke, nah. Jadi ini kita baca bareng-bareng yang A. 14 tenths atau 14/10. 14/10 berarti bentuk desimalnya berapa ya? 14/10. Nah, kita bisa lihat di halaman sebelumnya. Nah, kalau 14 tenths ini kan udah lebih tuh Miss, dari 10 Miss. Jadi gimana Miss? Nah ini, dengan ini bisa dilihat di halaman 54 tadi yang nomor 3. Kita udah belajar kan tadi berapa? Nah, itu bisa dilihat di halaman 54 nomor 3. Itu ada contohnya. Nah, kemudian yang C ini mudah. 5/10 tadi berapa? Ada nggak satuannya di sini? Kan satuannya di sini ya, yang utuhnya di sini ya. Kalau ada, ini ada nggak? Nggak ada Miss. Berarti kalau nggak ada berapa? Yang D 26/10. Berapa bentuk desimalnya? Nah, selanjutnya nomor 4 itu decimal do the letters represent on the number line. Jadi desimalnya itu dituliskan di garis bilangan ini seperti yang di halaman 55 nomor 6 itu yang sudah kita pelajari yang terakhir tadi. Ini berapa? Semuanya ditulis. Oke, kalau kalian sudah selesai sampai sini, itu sudah Miss anggap selesai. Tapi kalau mau lanjut sampai nomor 7, itu lebih baik. Oke, kalau ada pertanyaan, bisa tanya langsung dengan Miss Tetin. Ya, ini dikerjakan di buku math-nya saja untuk latihan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Insya Allah bisa, ya. Oke, sekian materi math dari Miss Tetin kali ini. Semoga kakak-kakak Miss, anak soleh-solehah Miss, itu bisa cepat memahami pembelajaran math hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung tanya Miss Tetin ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.